Staf khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif Yovie Widianto melakukan kunjungan kerja ke Museum Batik Pekalongan pada Senin sore 16 Juni 2025 untuk mendalami potensi pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya di daerah tersebut. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat pemasaran global Batik Pekalongan yang memiliki nilai budaya tinggi dan potensi ekonomi yang luar biasa. Yovie menyampaikan kekagumannya terhadap keunikan Batik Pekalongan yang menurutnya memiliki kualitas daya tarik yang tak hanya kuat di pasar lokal, tetapi juga berpotensi besar di pasar internasional. Ia menilai bahwa Batik Pekalongan bisa menjadi simbol kekuatan budaya Indonesia di dunia. Dalam 10 tahun perjalanannya keliling Indonesia dan mengenal lebih dari 550 sentra budaya, bahwa Batik Pekalongan adalah salah satu kekuatan besar Indonesia. Dari segi pewarnaan, motif, hingga filosofi batik yang sangat mendalam, Pekalongan memiliki potensi untuk menjadi pemain utama dalam industri batik global. Lebih lanjut, Yovie menekankan pentingnya strategi pemasaran yang terstruktur untuk membawa Batik Pekalongan ke pasar global. Ia menyoroti bahwa untuk mencapai hal ini, tidak hanya kualitas produk yang harus dijaga, tetapi juga bagaimana memposisikan Batik Pekalongan di pasar internasional. Dengan perkembangan digital dan tren pasar yang semakin mengglobal, strategi pemasaran harus lebih berfokus pada keberadaan online dan pemanfaatan platform digital untuk menjangkau audiens internasional. Yovie juga mengingatkan pentingnya memahami perbedaan budaya dan selera pasar di berbagai negara untuk memaksimalkan pemasaran produk batik. Ia menilai bahwa batik tidak hanya memiliki nilai seni, tetapi juga bisa diterima secara luas jika disajikan dengan pendekatan yang sesuai dengan tren global. Salah satu strategi yang dia tekankan adalah untuk menguasai pasar domestik terlebih dahulu sebelum mengejar pasar ekspor. Yovie menegaskan bahwa dengan menguasai pasar lokal, Batik Pekalongan dapat memperoleh basis konsumen yang solid, yang nantinya akan mendukung penetrasi ke pasar internasional. Menurutnya, kesadaran untuk membanggakan produk dalam negeri adalah langkah awal yang penting. Tentu saja ini adalah sebuah hal yang melanjutkan perjuangan dari sebelum-sebelumnya, dan ini untuk saya pribadi tidak tiba-tiba karena sekitar 10 tahun perjalanan saya bersama Indonesia, ide Indonesia, itu saya berputar ke hampir seluruh penjuru tanah air. Saya mengenali lebih dari 550 sentra budaya. Kita punya 718 bahasa, seluruh bahasa daerah. Lalu tentang batik, tidak perlu dipertanyakan, ada keunikan-keunikan kain-kain yang luar biasa di Indonesia, dan Pekalongan ini adalah salah satu sentra yang punya kekuatan besar. Dan sebenarnya kalau dari sisi keunikan, dari pewarnaan, dari kekhasan, maka Pekalongan adalah sebuah tempat yang harusnya menjadi titik kekuatan tertentu yang bisa diperhitungkan bahkan dalam skala dunia. Langkah strategisnya tentu tadi dari mulai kita menginventarisir apa saja yang bisa kita naikkan secara kualifikasinya, lalu kita tadi pendekatan diferensiasi, positioning dan branding kita, Pekalongan apa saja yang kita bisa naikkan sebagai kekayaan daerah dan juga menjadi kekayaan nasional itu sendiri. Tentu perlu proses itu sendiri, dan kita akan melakukannya tentu dengan sinergi dan juga kolaboratif semuanya. Itu yang kita harus lakukan. Pak, untuk membantu pengrajin bisa ekspor batik, Pak, mungkin Pak? Pastinya itu. Jadi bukan hanya ekspor, tapi kebutuhan dalam negeri kita saja. Jangankan ekspor, kita mencintai budaya kita, bangga pada budaya kita, hasil kerja kreatif kita, itu sudah luar biasa. Kita punya 280 juta penduduk, itu sudah pasar yang besar. Daripada kita serahkan kepada pasar asing yang datang, kita kuasai dulu, apalagi kita bisa menjualnya keluar. Itu jadi target kita. Melalui dukungan pemerintah pusat, Yovie berharap Batik Pekalongan dapat berkembang sebagai produk ikonik yang mendunia, yang tak hanya mencerminkan kekayaan budaya Indonesia, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan ekonomi kreatif nasional. Robani Batik TV melaporkan.